kita juga akan simak pemaparan materi yang kedua. Ini juga luar biasa menarik nih, Bapak Ibu sekalian. Pemaparan kali ini akan disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wintor Rahmada. Beliau adalah Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco. Pada pagi hari ini sudah tersambung via Zoom. Selamat siang, Pak Wintor. Selamat pagi nih Mas. Selamat Pak, masih pagi ya? Pagi menjelang siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Amin, terima kasih Pak Wintor. Ini kayaknya menarik, tantangan pandemi dan strategi transformasi UMKM masa depan. Seperti apa nih Pak? Kami persilahkan Pak Wintor. Terima kasih Mas Yudi, ada Pak Arya, Pak Budi Isman, dan teman-teman narasumber yang lain, dan panitia tentu saja ini luar biasa. Pak Arya, selamat atas peluncuran buku yang kedua, Pertamina. Selama ini memang Pertamina selalu dikenal mendampingi UMKM dan sangat luar biasa kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Secara kebetulan juga saya harus menyampaikan permohonan maaf dari Pak Menteri Koperasi dan UKM yang beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Kemarin beliau sedang berada di Jogja karena ada acara dengan Basnas. Selain itu juga menyaksikan PO pertama, jadi purchase order pertama dari Accor Indonesia. Jadi Accor Indonesia itu punya 148 kalau tidak salah hotel di seluruh Indonesia dengan 30.000 kamar yang sudah berkomitmen akan menggantikan produk impor yang selama ini dipakai dalam kategori butter, keju, dan coklat untuk digantikan oleh produk UMKM lokal. Jadi Pak Menteri kemarin berada di sana. Kemarin sudah ada komitmen satu hotel akan membeli senilai 100 juta setiap bulan produk coklat dan keju lokal. Karena ternyata memang selama ini itu ada gap besar, kalau kami menyebutnya ini gap vertikal sebetulnya, antara UMKM dan korporasi besar. Karena UMKM ingin masuk ke korporasi besar, takut, nggak pede, sementara korporasi besar kalau mau turun ke UMKM juga bingung, karena selama ini aturan untuk vendornya itu selalu dibuat seakan-akan vendor itu semuanya juga korporasi besar, gitu. Jadi kemarin kita sudah identifikasi dari Kemenkop UKM dan dengan Smesco juga, kami sudah berhasil membuat beberapa MOU dengan teman-teman BUMN, dengan Kimia Farma juga. Kami sudah berhasil pecah telur, gitu. Teman-teman yang berada di Herbal and Spa yang selama ini tidak pernah masuk ke retail apotik formal, sekarang sudah berhasil masuk. Kita fasilitasi oleh Smesco dan Kementerian Koperasi UKM sudah berhasil masuk ke 1.300 apotik kimia farma di seluruh Indonesia. Kita coba jalankan dari bulan Maret kalau tidak salah pertama kali MOU, dan sampai dengan hari ini sudah ada purchase order senilai hampir 1 miliar. Jadi alhamdulillah pergerakan kita untuk menolong teman-teman kita paling tidak dalam masa pandemi ini bisa diapresiasi oleh teman-teman BUMN, dan mudah-mudahan nanti juga kita bisa bekerja sama dengan Pertamina, karena nanti pada tanggal 1 Pak Arya, tanggal 1 nanti akan ada kerjasama MOU penandatanganan di Smesco, Pak. Ya, Pak. Menteri Koperasi UKM, Menteri BUMN, dan Menteri Perindustrian. Ada SKB 3 Menteri yang berkaitan dengan masuknya UMKM dalam rantai pasok atau di supply chain di BUMN. Jadi mudah-mudahan upaya-upaya yang kita lakukan ini nanti menjadi upaya besar, ya upaya-upaya kecil gitu kan harus dilakukan Pak. Jadi letupan-letupan kecil ini harus kita lakukan. Kalau emang ini ukurannya kecil gitu ya, harus kita lakukan agar suatu saat nanti kita bisa mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Karena teman-teman sekalian, pertumbuhan ekonomi kita yang 7% di triwulan 2 ini tidak bisa lepas tentu saja dari peran teman-teman UMKM. Saya mohon izin share ini ya, Mas Yudi ya. Silakan Pak Wintor. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi 7% ini tentu saja tidak bisa lepas dari gencarnya digitalisasi yang dilakukan
oleh hampir semua kementerian yang kita punya, tidak hanya Kementerian Koperasi dan UKM, dan hampir semua kementerian melakukan hal yang sama. Ini menandakan bahwa memang UMKM, terutama kecil dan menengah, saat ini menjadi lokomotif utama di dalam ekonomi kita. Oleh karena itu, hal yang pertama ketika masa pandemi ini terjadi, kita harus sesegera mungkin kita menyelamatkan teman-teman UKM. Salah satunya ya dengan digitalisasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bahwa digitalisasi ini menjadi salah satu jalan keluar. Tapi jalannya gede. Salah satu jalan keluar agar UKM kita bisa bertahan. Dan ini sangat clear, berbagai macam fakta memang membuktikan bahwa UKM yang melakukan proses digitalisasi dari awal, itu yang saya lihat ini Mas Yudi, itu omsetnya di beberapa niche produk tertentu itu justru naik 200-300%. Kalaupun ada turun karena pandemi, itu turun berkisar antara 20-50%, tapi nggak ada yang mati. Gitu. Jadi memang digitalisasi menjadi pipeline besar agar UKM kita menjadi bisa lebih bertahan, tidak hanya di masa pandemi sekarang, karena kita harus akui survival ini tidak diajarkan di sekolah bisnis manapun juga. Ini kita harus akui. Yang diajarkan di sekolah bisnis, yang terbaik pun itu ngajarinya ekspansi, bukan survival. Jadi ini juga menjadi PR besar sebetulnya, gimana cara kita biar mengajarkan survival. Jadi ini kan learning by doing ini teman-teman. UKM kita saat ini nggak tahu belajarnya dari mana, memang harus belajar. Kalau istilah kami itu ini buka jalan sambil jalan lah gitu. Dan berbagai macam hal teman-teman yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka merecovery ekonomi nasional melalui UMKM. Yang pertama adalah melalui pembiayaan, hibah. Ini juga sudah dilakukan. Kementerian Koperasi dan UKM kemarin mendapatkan mandat di tahun 2020 untuk melakukan hibah bantuan presiden produktif usaha mikro sebesar 28,8 triliun, dan itu sudah disalurkan 100%. Tahun 2021 ini kami juga mendapatkan mandat untuk menyalurkan sebesar 15,36 triliun, agak turun karena memang yang diterima oleh UMKM-nya yang tahun lalu sebesar 2,4 sekarang menjadi 1,2, sampai dengan bulan Juni tahun 2021 sudah tersalurkan ke 9,8 juta pelaku UMKM atau senilai 11,76 triliun dari 15,36 triliun. Sementara kita juga tahu relaksasi subsidi KUR, kredit usaha rakyat, saat ini juga sudah dilakukan sampai dengan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 21. KUR-nya juga di restrukturisasi, kalau boleh saya laporkan. Yang pertama, kalau kita lihat sebetulnya struktur kredit perbankan yang dipakai untuk UMKM selama ini itu hanya di 18,8%. Nah, di tahun 24 nanti kita akan coba naikkan menjadi 30%. Salah satu caranya adalah dengan menambah skema KUR. Yang tadinya skema KUR paling rendah itu skema KUR tanpa jaminan, yang tadinya maksimum di 50 juta, sekarang bisa sampai ke 100 juta. Yang lainnya adalah penambahan plafon di tahun 2021 ini dari 253 triliun total KUR yang akan disalurkan menjadi 285 triliun. Ini berbagai macam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk kalau dari sisi Kementerian Koperasi UKM, kami mempunyai LPDB, lembaga penyalur dana bergulir, yang bisa menyalurkan dana pinjaman dengan bunga yang sangat minim, tetapi memang saat ini kami kunci penyalurannya hanya melalui koperasi. Gitu. Penyalurannya bisa sampai ke 200 miliar. Dan saat ini sebetulnya di Indonesia terdapat lebih dari 12 koperasi yang asetnya lebih dari 1 triliun. Jadi koperasi kita ini sudah sangat-sangat hebat. Termasuk UKM kita juga sebetulnya sangat-sangat hebat. Nanti saya akan cerita ke belakang. Dari sisi proses bisnis, Kementerian Koperasi dan UKM juga memberlakukan
restrukturisasi dari hulu ke hilir, kami memperbaiki end-to-end ekosistemnya, termasuk pendampingan onboarding, kemudian kemitraan, terus-menerus kami lakukan. Tahun ini, kalau kami di Smesco Indonesia, itu memutuskan sebagai tahun kolaborasi, kami bekerja sama dengan berbagai macam instansi untuk masuk ke dalam ekosistem untuk membenahi struktur dari UMKM yang ada di Indonesia, termasuk pelatihan yang dilakukan oleh Pertamina tadi melalui Akademi UKM ya, Pak Arya ya. Itu luar biasa. Nah, kemudian akses pasar juga kita coba buka, yang menjadi perhatian sebetulnya ketika kami membuka akses pasar ini masuk UMKM ke LKPP, bela pengadaan dan padi. Gitu. Karena selama ini tidak pernah ada, sekarang ini sudah menjadi rule of thumb gitu. Kalau nilai proyek 14 miliar ke bawah kalau tidak salah bisa dilaksanakan oleh UKM. Gitu. Jadi UKM sekarang sudah bisa masuk ke LKPP, e-procurement, atau bisa masuk ke padi UMKM. Nah, ini beberapa takeaway yang kami harus sampaikan nanti di akhir, bahwa kita masih mempunyai beberapa PR lah gitu Mas Yudi, tentang market insight, tentang pemetaan rantai pasok, pembiayaan kita juga sebetulnya masih mempunyai beberapa PR. Akses pasar juga kita masih perluas, karena akses pasar ini kan kita bicara domestik dan internasional. Dan yang paling penting dari semua takeaway ini yang belum tertulis di sini adalah logistik, Mas. Karena proses digitalisasi yang luar biasa hebat, infrastruktur digital yang kita bangun luar biasa hebat, jangan sampai kemudian internet yang sudah sampai ke desa ini, teman-teman yang ada di desa ini justru masuk ke e-commerce, pesen produk-produk impor cross border. Gitu. Itu jangan sampai terjadi, dan itu bisa terjadi karena infrastruktur digital kita sudah dibenahi sampai ke desa. Oleh karena itu, kemarin pada bulan Maret Kementerian Koperasi dan UKM melalui Pak Menteri Teten Mas Duki sudah berhasil melarang 13 kategori produk untuk impor cross border dari China. Saya pikir agak aneh juga kalau kita lihat batik itu tapi kok buatan Cina gitu, atau kita lihat kebaya gitu dibuat oleh teman-teman dari luar Indonesia. Itu kan agak aneh. Kita berhasil tutup bersama yang ada di Shopee, kita tutup. Kemudian terakhir kali Lazada ada 3 kategori produk yang kita berhasil juga tutup masuk ke Indonesia, semata-mata memang hanya untuk agar UMKM kita bisa maju dan mendapatkan pasar yang lebih baik lagi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah kenapa dasarnya bahwa penjualan online ini menjadi penyelamat pada saat pandemi. Kalau yang tadi saya sampaikan, kenaikannya justru terjadi di 200 sampai 300%, itu real terjadi. Dan terkadang Mas Yudi, kita nggak pernah tahu sebetulnya produk apa yang paling laku pada saat pandemi. Saya punya teman gitu, Mas. Saya punya teman, dia jualan online, tapi memang dari awal sudah online. Jualannya tas sekolah dan sepatu sekolah anak-anak. Believe it or not, omsetnya naik padahal anak-anak nggak sekolah. Believe it or not. Kalau kita bicara herbal ya jelas ya, herbal, home decor gitu kan, itu kan naik selama pandemi. Tetapi kalau ngomongin tas sekolah, ngomongin sepatu sekolah, padahal anak-anak nggak sekolah, ini kan sesuatu anomali gitu. Kalau akal kita kan bicara ini kan anomali, tetapi digitalisasi ya seperti itu. Dengan sales letter yang baik, dengan proses funneling yang bagus gitu, dengan pembayaran yang mudah, dengan proses distribusi barang yang lebih baik, semua bisa terjadi dan semua bisa dijual. Yang ada di bayangan kami sebetulnya, kalau ada barang yang nggak bisa dijual itu cuman masalah dia belum nemu pasarnya aja secara digital sebetulnya. Dia masih harus banyak melakukan split testing, nyari pasar yang lebih bagus. Nah, ini kondisi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arya. Posturnya seperti ini, bahwa 99% usaha yang ada di Indonesia ini itu UMKM. Gitu, 99%. Tenaga kerja kita itu 97%. Mas Yudi. Jadi
tidak ada alasan sebetulnya kenapa kita tidak bersama-sama maju keluar dari pandemi dengan kepala tegak. Gitu. Minggu yang lalu kami berbicara dengan teman-teman Himbara, dan teman-teman Himbara sudah mengeluarkan data bahwa usaha kecil menengah yang mereka mempunyai akses ke bank itu sekarang kondisinya sudah normal. Artinya KUR sudah mulai diakses lagi, kemudian berbagai macam perkreditan atau hubungan ke bank itu sudah mulai diakses lagi, dan itu sudah dalam posisi yang normal seperti sebelum ada pandemi. Tetapi memang yang agak bermasalah dengan usaha yang mikro. Gitu. Usaha mikro ini yang setiap saat bisa berganti, karena ini adalah bagian dari ekonomi subsistensi. Kemudian kebanyakan itu sektornya informal, jadi tidak terdata, ikut tren generik ya, jadi lihat yang sebelah yang laku apa, kemudian dia jual juga hal yang sama, tidak memiliki literasi usaha yang baik, dan yang paling penting adalah belum terhubung dengan perbankan, digital, dan akses yang lainnya. Sementara kondisi UKM kita yang posisinya berada di sedikit lebih ke atas, mayoritas berada di end product. Kalau di end product berarti mudah disenggol-senggol, mudah dicolek-colek sama industri usaha besar. Ini masalah juga sebetulnya. Nah, kemudian semua berlomba membuat brand, sedangkan biaya brand mahal. Seperti yang kita tahu, misalnya bakpia patok aja di Jogja, itu sampai kita nggak ingat ada bakpia patok 25, 45, 75, 125, 65, ya kan? Kita sampai nggak ingat, karena semuanya berlomba-lomba untuk membuat brand-brand sendiri. Gitu. Kenapa tidak kita konsolidasi, ada satu brand besar gitu, ya kan? Yang akhirnya memunculkan yang mengkonsolidasi semua bakpia ini dari berbagai macam produksi menjadi satu brand, national brand bakpia. Gitu. Akhirnya ya ini berantem sendiri-sendiri. Gitu. Nah, ini semuanya kita lakukan sebetulnya, Mas Yudi dan teman-teman sekalian, adalah termasuk bagaimana cara kita mensupport UMKM kita agar bisa ekspor. 99% populasi usaha UMKM ini yang ada di Indonesia, ekspor kita dari UKM itu hanya 14%. Gitu. Jadi 86% ekspor kita itu dikuasai oleh industri besar yang cuma 1%. Gitu. Nah, ini juga sedang kita tingkatkan, kita dorong terus, termasuk bagaimana caranya meningkatkan agar ekspor ini bisa cross border. Jadi kalau barang bisa masuk ke kita mudah, seharusnya kan kita bisa ngelempar barang keluar juga dengan sangat mudah. Tahun depan kami di Smesco, kami mempunyai program banjir ekspor ke Malaysia dan Singapura. Yang akan kita ekspor cross border itu adalah makanan-makanan Indonesia. Karena berdasarkan data yang kami punya, makanan kita luar biasa di sana. Bulan Januari sampai dengan Maret, makanan terbanyak yang berkeliling di Indonesia yang terjual itu adalah bakso pentol aci, Mas. Itu terjual banyak di Indonesia. Kemudian dari April sampai dengan Juli itu sei sapi yang terbanyak. Jadi kebayang kalau tahun depan kami di Smesco, kami mempunyai fulfillment center yang sedang kita bangun di Smesco di lantai 11. Itu kita bisa ekspor ke Malaysia, Singapura, kita banjiri produk-produk kuliner kita masuk ke sana. Ini kan ekspor, ya kan? Jadi pempek masuk sana, batagor, siomay, ya kan? Kemudian sei sapi, bakso pentol aci, bakso biasa semuanya masuk ke sana, termasuk mie ayam. Gitu. Karena lead time pengiriman kita ke Malaysia dan Singapura itu sudah sama kayak domestik. Hari ini saya kirim barang dari Jakarta misalnya atau dari Bandung ke Singapura, ke Malaysia, besok sampai. Jadi sama aja kayak kita ngirim ke Jogja atau ke Surabaya. Jadi tidak ada alasan sebetulnya yang berhubungan dengan logistik. Kalau kita berpikir bagaimana cara mengirim makanan ke Malaysia dan Singapura. Mungkin kalau kita bikin nasi goreng sekarang, masih anget gitu, kemudian kita kirim ke Malaysia, besok diterima sama teman kita yang ada di Malaysia masih anget. Jadi produk-produk UKM yang berada di kategori kuliner tahun depan, kami di Smesco akan mengkonsolidasi semuanya, kemudian kita akan banjiri Malaysia dan Singapura dengan produk-produk makanan dari Indonesia. Nah, ini juga hal lain yang harus saya sampaikan. Semua yang kita bicarakan saat ini adalah kita berbicara tentang
UMKM saat ini gitu, yang kemudian bisa dibayangkan betapa dahsyatnya UMKM kita kalau dipadukan dua hal ini, bahwa ekonomi kreatif, UMKM yang base-nya adalah ekonomi kreatif yang saat ini mempunyai value creation yang sangat tinggi, kemudian high-tech, pengetahuannya baru, kemudian dipadukan dengan digital transformation. Kalau di Smesco, akhirnya kami mempunyai Smesco Labo. Di lantai basement kami mempunyai Smesco Labo, karena kami mengindikasikan teman-teman UMKM ini selama ini sibuk jualan. Nggak pernah punya waktu untuk R&D. Makanannya itu aja, nggak pernah punya waktu untuk R&D. Di Smesco kami menyediakan fasilitas untuk R&D. Teman-teman silahkan datang, kami punya garage, kami punya fashion lab, kami punya maker space, kami punya food lab yang bisa dipakai oleh teman-teman UKM ber-R&D. Ayam geprek misalnya yang selama ini dijual oleh teman-teman sekalian, bawa ke Smesco, bawa ke food lab, nanti akan dibantu oleh expert kita untuk diinovasikan di sana, gitu. Tinggal mungkin penjadwalannya aja nanti yang kita harus lihat. Tetapi Smesco mempunyai fasilitas itu yang bisa dipakai oleh teman-teman semuanya. Yang bergerak di bidang fashion, kami mempunyai Mas Sadikin Gani yang siap membantu teman-teman untuk menginovasi produk maupun menginovasi model bisnisnya di Fashion Lab. Di garage sekarang ini kami sedang menggarap electronic vehicle. Gitu. Kami sudah membuat 7 electronic vehicle yang nanti mudah-mudahan bisa kita demokratisasikan masuk ke setiap daerah modul-modulnya, sehingga di daerah nanti tidak hanya membuat bengkel biasa atau punya bengkel biasa, tapi electronic vehicle nanti yang dihasilkan. Termasuk di makerspace kita punya lab untuk craft, kita punya lab bambu, dan sekarang sedang membuat alat kargo base-nya di electronic vehicle juga. Nah, first disruption. Kalau kita bicara digitalisasi, kita mesti ngomong disrupsi pertama. Di dunia, disrupsi pertama yang baseline-nya adalah 4G, itu sudah muncul pemenang. Google, Amazon, Uber, Grab, Spotify, ini pemenangnya. Kalau di Indonesia, juga sudah muncul pemenangnya. Oleh karena itu, kami di Smesco, kami nggak mau masuk ke e-commerce. Terlalu berat, gitu. Ini udah muncul pemenangnya. First disruption, muncul pemenang 3+1. Jadi kalau yang masuk ke bisnis ini nggak akan bisa lagi menjadi pemenang. E-commerce, kita sudah tahu banyak sekali muncul championnya. Ride hailing kita juga sudah muncul banyak champion. Food delivery juga muncul banyak champion. +1 OTA. Ke depan apa yang sebetulnya dicari? Berdasarkan pembicaraan kami dengan teman-teman dari industri telekomunikasi, ke depan ini yang akan banyak dicari orang adalah kalau kita bicara tentang agritech atau food tech, artinya end-to-end, farm to table, precision farming, kemudian ada health tech, apalagi kondisi seperti sekarang ini, edutech, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arya, itu kalau di-traction kan Pak, itu juga bisa menjadi besar, interactive experience games, OTT content, kemudian yang terakhir adalah fintech. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini yang nanti akan menjadi primadona dalam rangka second wave disruption digital yang baseline-nya adalah 5G. Ini yang tadi saya sampaikan, insurtech, gaming, edutech, healthtech, dan fintech. Nah, Mas Yudi, para narasumber dan teman-teman sekalian, kondisi hari ini, UMKM kita problemnya itu ada 4. Yang pertama adalah literasi digital. Literasi digital kita masih sangat rendah. Infrastruktur digitalnya sudah sangat besar, sudah sangat bagus, sampai ke desa-desa, tapi literasi digitalnya masih rendah. Kapasitas produksinya masih kecil. Ini clear. Sehingga teman-teman UMKM yang kalau tiba-tiba mendapatkan pesanan besar akan sangat kerepotan, cash flow-nya terganggu. Kemudian kualitas produksinya juga cenderung belum konsisten. Saya punya teman baik yang selama ini impor barang dari China, kemudian saya sindir-sindir terus gitu, kemudian akhirnya dia beralih mencari produsen di Indonesia, tas wanita, dia cari produsen tas wanita. Ketemu produsennya, sudah tanda tangan kontrak, tanda tangan PO, dikasih DP, DP-nya dibelikan bahan berwarna orange gitu misalnya. DP-nya diberikan berwarna orange, kemudian dibuat, Mas. Kemudian dari DP ini berhasil menjadi sekian ribu tas. Ketika DP-nya dilunasin, teman UKM ini nyari barang yang sama yang berwarna orange udah habis. Gitu.
Jadi PO yang kedua warnanya berbeda, padahal yang dicari adalah orange seperti yang pertama. Nah, UKM kita masih berjalannya seperti ini, gitu, based on cash flow. Nah, akses pasar juga menjadi perhatian kami. Salah satunya yang utama nanti saya akan coba sampaikan di Smesco, kami mempunyai program reseller dan dropshipper ataupun program sourcing untuk teman-teman UKM dari seluruh Indonesia yang ingin dipasarkan oleh dropshipper atau reseller dari seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu kami sebetulnya tidak muluk-muluk, Mas Yudi dan teman-teman sekalian, ketika kita bicara digitalisasi UMKM, karena tadi literasi digital usaha mikro kita masih belum begitu tinggi. Oleh karena itu kita bilang kalau usaha mikro lebih baik yang sudah memakai WhatsApp itu kita bisa sebut mereka sudah terdigitalisasi sebetulnya, gitu. Yang berjualan di WhatsApp atau berjualan melalui story di WhatsApp ini kan banyak sebetulnya, sangat banyak yang berjualan. Kumpulin grupnya arisan, kemudian jualan di situ, itu kita sudah sebut sebetulnya itu sudah usaha mikro yang terdigitalisasi. Kalau usaha kecil lebih naik sedikit, masuk ke e-commerce lokal atau yang lebih homogen, gitu. Kemudian usaha menengah kita harapkan bisa kita dorong untuk masuk ke e-commerce global semacam Amazon, Etsy atau Craftsy agar bisa ekspor. Nah, ini pendekatan yang kami lakukan di Kementerian Koperasi dan UKM ketika berbicara tentang digitalisasi, yaitu bagaimana caranya digital ini dipakai untuk mendapatkan customer baru, mendapatkan supplier, ya kan? Kemudian digitalisasi dipakai untuk back office, digitalisasi dipakai untuk data analitik, dan digitalisasi dipakai untuk logistik. Baseline-nya adalah kami punya koperasi besar, total anggotanya sekitar 5,4 juta, warung tradisional, pedagang kaki lima, petani, pedagang pasar, pesantren, nelayan, kuliner, dan sampai dengan usaha-usaha fashion. Kami tidak bisa melakukan mendigitalisasi mereka semuanya ini sendiri, tetapi dibantu oleh banyak sekali pendamping-pendamping yang saat ini sudah terkoneksi satu sama lain. Dari pesantren, universitas, bahkan sampai dengan agregator-agregator seperti Wahyu untuk warung Tegal dan yang lain, Tani Hub dan Sayur Box dan yang lainnya. Nah, kita harapkan nanti kalau bicara digitalisasi, di tahun 2024 ada 30 juta yang onboarding, koperasinya 500, target rasio kewirausahaannya kita juga naik, dan yang paling penting adalah new economy value creation. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, tantangannya adalah literasi, kapasitas produksi, kualitas produksi, dan akses pasar. Kita sangat yakin sebetulnya kondisinya saat ini di Kementerian Koperasi UKM kami akan bisa mengonboardingkan 30 juta UMKM di tahun 2024. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Bahwa kami di internal koperasi, ya Kementerian Koperasi dan UKM, kami melakukan banyak sekali program-program mapping, karena data ini juga challenge. Data yang ada di setiap kementerian itu berbeda-beda, terkadang saling tubrukan gitu. Harus kita cleansing lagi, dan apalagi yang menjadi tantangan utama adalah kami, Kementerian Koperasi dan UKM, itu diamanatkan untuk menjadi wali data UMKM seluruh Indonesia agar bisa didocking di Kementerian Koperasi UKM. Jadi data tidak bisa hanya berasal dari internal Koperasi UKM, nanti juga akan berasal dari eksternal Kemenkop UKM, termasuk nanti dari Kementerian BUMN, Kementerian Parekraf, perindustrian, perdagangan, termasuk dari teman-teman dari BUMN. Mudah-mudahan nanti kita bisa docking sama-sama agar kita menjadi satu data digital di Kementerian Koperasi UKM. Nah, target sampai dengan minggu ketiga Agustus 2021, minggu ketiga itu berarti sekarang, itu sudah ada 15,3 juta dan 142 koperasi yang sudah on board. Artinya masih banyak nih targetnya yang kita akan raih berikut-berikutnya, karena target 2024 ini 30 juta. Nah, gimana cara meraihnya ini? Kami sudah memetakan dengan berbagai macam partner yang kami punya, bahwa yang bawah ini adalah partner kami, gitu. Sekarang ini sudah terkumpul ada 15 juta data UMKM, data awalnya 8 juta. Hampir setiap bulan itu yang onboarding sekitar 500.000 onboarding terus-menerus. Kemudian data ini dalam fase konfirmasi ada 20
8 juta, dan kami masih gaspol ini. Kami masih gaspol. Sampai dengan saat ini kami mendata ada sekitar 3.000 program setiap hari. Kementerian Koperasi lain ataupun teman-teman BUMN ataupun instansi lain yang terus berusaha meng-onboardingkan teman-teman UKM masuk ke baik platform e-commerce ataupun platform-platform yang lainnya. Setiap hari itu ada sekitar 3.000 yang berjalan. Gitu. Nah, ini take away, ini PR yang sedang kami lakukan di Kementerian Koperasi UKM, sinergi, moderasi, dan optimasi ini masih kami lakukan terus, termasuk percepatan. Kami juga masih lakukan terus. Data cleansing ini juga menjadi challenge tersendiri karena banyak UKM yang nongol di sini, nongol di sana, nongol di sana. Jadi banyak sekali data cleansing yang harus kami lakukan. Tetapi ini bukan halangan sebetulnya, karena sekarang ini kami sudah memulai beberapa MOU, kemudian disclosure mengenai data UKM yang nanti akan kita kumpulkan. Antisipasinya sebetulnya perkiraan kami nanti akan ada 65 juta paling tidak data UMKM yang akan di-docking di Kementerian Koperasi UKM. Nah, ini sedikit saja mengenai Smesco yang sekarang ini kami menjadi epicentrum untuk transformasi digitalisasi UKM menuju ke masa depan, karena menurut kami apa yang kita lakukan sekarang ini, apa yang dilakukan oleh Pak Arya, apa yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi UKM pada saat ini dengan program-program yang kami punya adalah untuk UMKM saat ini. Gitu. Kita harus berpikir bahwa bagaimana caranya kita bisa menciptakan UMKM masa depan yang tentu saja harus bisa lebih resilient. Kalau kita keluar pandemi ini dengan selamat, berarti kita naik kelas. Nah, salah satunya adalah sekarang ini kami di Smesco sudah membangun berbagai macam ekosistem yang berada di tengah ini. Yang pertama adalah Pusat Kewaspadaan Nusantara. Kami bekerja sama dengan Bank Indonesia. Ini menjadi pusat showcasing, edukasi, dan penjualan wastra premium dari seluruh Indonesia. Kemudian ada Expora, ini bekerja sama dengan BNI. Expora ini, karena BNI diamanatkan secara khusus oleh Menteri BUMN untuk membantu UKM yang akan ekspor. Jadi BNI membuka Expora di Smesco. Kemudian fulfillment center ini menjadi hal yang sangat penting karena kami pikir digitalisasi tadi harus dibantu oleh distribusi barang yang mulus. Ini belum ada yang mikirin. Oleh karena itu kami membentuk fulfillment center. Ini packing warehousing. Dengan adanya fulfillment center yang di Smesco ini, UKM-UKM dari luar Pulau Jawa akan mendapatkan kesempatan yang sama dipasarkan di Pulau Jawa dengan flat biaya ongkos kirimnya 9.000. 2 bulan yang lalu saya beli keripik ikan, Mas Yudi. Saya beli keripik ikan. Ketika saya beli total pembeliannya 300.000, pada saat check out ternyata tokonya ada di Tarakan. 300.000 saya beli, tokonya di Tarakan, ongkos kirimnya 294.000. Iya kan? Untuk teman-teman yang di luar Jawa pasti sudah sangat terbiasa dengan hal semacam ini. Ongkos kirim dari Padang ke Jakarta lebih murah daripada Padang ke Palembang. Balikpapan Jakarta lebih murah daripada Balikpapan Palangkaraya. Oleh karena itu harus di-tackle. Sampai kapanpun juga keripik dari Solok, dari pesisir selatan, dari Bener Meriah tidak akan pernah bisa sampai ke Flores atau ke Maluku Utara, nggak akan pernah bisa sampai ke sana. Oleh karena itu mudah-mudahan fulfillment center yang kami bangun di Smesco ini kerjasama dengan JNE dan Yuk Bisnis itu bisa membuat barang-barang UKM yang berasal dari luar Pulau Jawa masuk ke Jawa, disimpan dulu di Smesco, nanti akan mendapatkan ongkos kirim yang sama ke seluruh Pulau Jawa, karena kita harus akui 60% pembeli kan ada di Pulau Jawa. Gitu. Jadi kebayang kalau teman-teman UKM di Maluku, dia buka toko di Tokopedia misalnya, penjualannya tetap dari Maluku, tapi barangnya dikirim dulu ke Smesco, kemudian ketika ada pembelian, barangnya dikirimnya dari Smesco, itu fungsinya fulfillment center. Tahun depan kita akan buka di 4 kota, Palembang, Medan, Makassar, dan Bali, agar 60% coverage di seluruh Indonesia, nanti bisa flat Rp9.000. Nggak seperti sekarang ini yang cukup mahal. Smesco Hub Timur kita juga sedang bangun, bekerja sama dengan ITDC. Ini isunya adalah bagaimana kita membantu UMKM yang berada di Indonesia bagian timur. Kami bekerja sama dengan 12 provinsi di Indonesia bagian timur, untuk membangun Smesco Hub Timur
dan kita juga membentuk Bali Based Entrepreneur Network yang nanti akan membeli, yang akan mengkurasi, yang akan mengkonsolidasi, termasuk menjadi off-taker raw material atau barang-barang UMKM yang berasal dari Indonesia Timur, kemudian kita ekspor dengan tagline-nya adalah Made in Bali. Smesco Labo tadi saya sudah sampaikan, kami mempunyai tempat untuk R&D, untuk riset dan development. Teman-teman UKM silahkan datang ke Smesco, kita punya tempat bermain yang menyenangkan ini di Smesco, di basement. Pusat layanan UKM juga kita sudah aktivasi. Ini kita bisa, teman-teman UKM di seluruh Indonesia bisa bertanya apapun juga di pusat layanan. Kemarin pusat layanan kita menyelenggarakan pelatihan langsung masuk sosialisasi dan bagaimana cara mengurus BP POM. Sekarang juga sedang membantu teman-teman UKM yang barangnya dipalsukan di Tokopedia. Jadi kami membantu mereka untuk mengurusi barang-barang counterfeit yang dipalsukan di Tokopedia. Dan yang terakhir, kami mempunyai Smesco Indonesia Retail Network atau siren.id. Ini adalah pusat sourcing produk-produk UKM dari seluruh Indonesia yang masuk dan kemudian bisa mencari reseller atau dropshipper. Karena di pundak kami ini, Mas Yudi dan teman-teman sekalian, juga ada, ya kalau bisa bukan beban sih sebetulnya, tapi ada tanggung jawab untuk bagaimana caranya kami bisa membantu pengangguran baru ya gitu ya, unemployment baru yang terjadi karena pandemi ini agar bisa mendapatkan penghasilan. Dengan siren.id nanti teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari rumah bekerjanya karena menjadi dropshipper, bekerja dari rumah. Kalau ada penjualan nanti bisa masuk ke Siren, dikirimkannya dari fulfillment yang ada di Smesco. Yang terakhir, sebelum saya akhiri, ini ada video tentang Smesco yang terbaru. Indonesia mengembangkan beberapa inisiatif yang akan membuka pintu transformasi UMKM ke masa depan. Bersama dengan BNI, ekspor, BNI ekspor. Pusat Wastra Nusantara sebagai pusat wastra premium tradisional dari seluruh Indonesia. Bersama dengan Bank Indonesia. Smesco Hub Indo yang akan menguatkan posisi UMKM yang berada di wilayah ini untuk terkoneksi secara strategis dengan pasar nasional bahkan internasional melalui kurasi produk herbal dan spa untuk 1.300 Bio Farma Apotek dan distribusi produk impor yang dikurasi oleh Apor Indonesia. Bersama dengan Sky Eats, membuka kitchen hub dengan fasilitas cloud kitchen, stock points, scaling up access, dan retail kitchen. Siren.id atau Smesco Indonesia Retail Network yang akan menjadi platform sourcing produk UMKM di seluruh Indonesia. Bersama dengan JNE dan Youth Business, Smesco membangun fulfillment center di lantai 11. BRI Lounge di lantai dasar gedung Smesco banyak menyediakan solusi pembiayaan untuk UMKM. Bersama dengan Apindo, mendirikan Apindo UMKM Academy hadir di lobi gedung kami. Smesco Labo sebagai tempat untuk riset dan pengembangan produk maupun model bisnis untuk UMKM. Dan masih banyak lagi inisiatif lain dan inisiasi yang kami lakukan untuk UMKM